Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello smart student, how are you today? Welcome in our Bahasa Indonesia class. Okay, please check it out. Jumpa lagi kita dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas masalah surat. Surat merupakan salah satu alat komunikasi yang dilakukan oleh manusia. Kita, manusia sebagai makhluk sosial, selalu berinteraksi dengan orang lain. Nah, salah satu cara interaksi itu adalah melalui surat. Ya. Nah, surat di sini merupakan salah satu alat komunikasi secara tertulis. Seseorang dapat berkomunikasi dan bertukar informasi dengan surat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mengenal ada dua jenis surat, yaitu surat dinas dan surat pribadi. Ya. Nah, surat dinas di sini adalah surat yang dikirim oleh seseorang ataupun instansi kepada orang lain ataupun instansi lain. Bentuk, isi, bahasa yang digunakan terikat oleh ketentuan baku ataupun resmi. Menurut kepentingannya, terdapat bermacam-macam jenis surat. Ya, di antaranya itu misalnya undangan rapat, permohonan maaf antara sesuatu instansi dengan instansi lain, lamaran pekerjaan, surat permintaan izin, yaitu izin tidak masuk ataupun izin menggunakan tempat. Nah, itulah tadi jenis-jenis dalam penggunaan surat dinas. Nah, surat dinas ini itu memang menggunakan bahasa yang baku, ya, karena dia memang merupakan jenis dari surat resmi. Nah, berikut ini ada contoh dari surat dinas. Bisa kamu lihat di sini contoh dari surat dinas. Ya. Nah, ini antara itu kamu lihat di situ ada kop surat. Itu kop surat itu berarti kepala suratnya ada, ya. Di situ ada juga tertera tanggal pembuatan surat, ya. Di situ lengkap semua itu unsur-unsur dari surat tersebut. Nah, lanjut yang kedua yaitu surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang ditulis oleh seseorang kepada orang lain atau sebuah kantor instansi yang satu dengan instansi lain. Surat pribadi dibagi menjadi dua, yaitu surat pribadi yang bersifat perorangan dan surat pribadi yang bersifat resmi. Nah, apabila surat pribadi yang bersifat perorangan itu ditulis oleh seseorang yang ditujukan kepada teman, saudara, ataupun orang tua. Nah, sementara surat pribadi yang bersifat resmi adalah surat yang ditulis seseorang yang ditujukan kepada organisasi ataupun kantor. Penulisan surat pribadi bersifat perorangan berbeda dengan surat pribadi yang bersifat resmi. Apabila surat pribadi yang bersifat perorangan itu bahasanya lebih santai, bisa dikatakan bahasa kita sehari-hari. Ya, nah sementara surat pribadi, ya, surat pribadi yang resmi itu bahasanya lebih formal, hampir sama dengan surat dinas. Nah, surat pribadi diberi ada unsur-unsur tanggal, alamat, pembuka surat, pendahuluan, isi dan penutup surat, serta nama pengirim surat ataupun juga tanda tangannya. Nah, di sini kamu lihat ada contoh dari surat pribadi tersebut. Di sini kamu lihat yang mana itu tempatnya, tanggalnya, isinya, dan juga di sini ada salam penutup dan juga ada salam pembuka, juga ada si pengirim surat. Nah, kira-kira untuk hari ini hanya ini yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat buat kamu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.